Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, kita memasuki minggu Advent yang ketiga, atau yang disebut juga minggu Gaudete. Kita menyiapkan diri kita menyambut kehadiran Kristus, mengingat kehadirannya di dalam kedatangannya yang pertama dulu sebagai manusia. Sambil pada saat yang sama kita juga menyiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya kembali sebagai Raja di atas segala raja. Dan untuk itu kita bersama-sama ingin merenungkan sebuah tema tentang spiritualitas pertobatan dan kebaikan hati. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, saya mengingat seorang teman yang sama-sama Kristen dulu ketika di masa SMA di Jakarta. Teman ini pernah memberi julukan kepada seorang teman kami lainnya yang juga sesama Kristen dengan singkatan. Singkatannya Sesat Aset Minat. Sesat itu singkatan dari Senin sampai Sabtu. Aset itu singkatan dari anak setan, lalu minat itu minggu anak Tuhan. Jadi maksud teman ini memberi julukan tersebut adalah Senin sampai Sabtu, dia teman ini anak setan, minggu anak Tuhan. Nah, kenapa dia memberi julukan seperti itu kepada salah satu teman kami yang Kristen juga itu? Sebab kata kawan yang memberi julukan ini, teman kami itu yang dijuluki dengan sesat aset minat itu, kalau hari Minggu dia rajin pergi ke gereja bersama orang tuanya. Tetapi kalau hari Senin sampai Sabtu di sekolah, waktu itu kami masih Sabtu sekolah karena di sekolah negeri begitu ya. Senin sampai Sabtu di sekolah dalam pergaulan sehari-hari kelakuannya minus. Dengan bahasa remaja zaman itu, kelakuannya rusak. Menyontek jadi kebiasaan, bahkan kebutuhan. Ya karena malas belajar. Jadi dia butuh nyontek untuk mendapatkan nilai yang baik setiap kali ada tes ulangan, penilaian dari guru. Dan membolos tanpa diketahui oleh guru, membolos tanpa ketahuan oleh keamanan sekolah, itu dianggapnya sebagai kebanggaan. Dianggap sebagai kehebatan. Nah, ya semoga kawan itu sekarang tidak menjadi koruptor yang ulung begitu ya. Itulah alasan mengapa dia dijuluki sesat aset minat oleh salah satu teman kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, itulah yang terjadi ketika hidup beragama, hidup beriman hanya dipahami semata-mata sebagai urusan ritual. Yang penting saya Kristen, yang penting setiap hari Minggu saya pergi ke gereja. Senin sampai Sabtu itu urusan lain. Urusan Tuhan itu urusan hari Minggu. Hari Senin sampai hari Sabtu itu urusan saya. Kira-kira seperti itu yang dihayati oleh sebagian orang. Saudara terkasih, sesungguhnya hidup beriman bukanlah tentang kesalehan ritual seperti itu. Kesalehan ritual sebatas dilihat orang di sekitar kita bahwa kita orang beragama, kita orang yang menjalankan aturan-aturan agama. Kesalehan model seperti itu tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah kalau tidak dilanjutkan dengan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengerjakan kesalehan sosial, dengan mengerjakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Sebab bukankah kita menghayati, memahami bahwa ibadah sejati adalah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam ibadah minggu seperti yang kita lakukan sekarang ini,
Ini adalah saat jeda, pause, perhentian, sabat dari berbagai kesibukan kita sehari-hari, sepanjang minggu. Dan perhentian atau sabat ini, jeda atau pause ini, bagi kita untuk bersama-sama dengan saudara seiman lainnya, kita menghayati lagi, kita merenungkan lagi makna persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan sesama manusia. Kita merefleksikan persekutuan kita itu dengan Tuhan, dengan sesama seiman, lalu merefleksikan juga firman Tuhan yang kita dengar dan renungkan, supaya dengan itu kita disiapkan lalu menyiapkan diri untuk diutus dan memasuki kehidupan kita di minggu yang baru. Kehidupan yang akan kita jalani sebagai saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan bersama-sama dengan orang lainnya. Nah, untuk menegaskan tentang kesalehan sosial itulah, maka Yohanes, sebagaimana bacaan Injil di dalam Lukas 3 ayat 7 sampai 18 yang kita baca tadi, Yohanes menegaskan, menyerukan tentang pertobatan, tentang kebaikan hati atau sikap hati yang dipenuhi oleh kebaikan. Pertobatan sebagaimana diserukan oleh Yohanes bukanlah soal ritual pembaptisan di Sungai Yordan. Bukan tentang itu pertobatan. Pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu menjadi titik awal, starting point, menjadi penanda bagi dimulainya hidup yang berbalik kepada Tuhan. Menjadi starting point dari hidup yang mengarahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Menjadi awal, menjadi penanda tentang hidup yang siap untuk taat dan setia pada kehendak kasih Tuhan. Dan itu dilakukan lewat sikap hidup setiap hari terhadap semua orang. Ibu, bapak, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, orang-orang Yahudi pada masa itu, mereka sudah sangat terampil melakukan ritual peribadahan di Bait Allah di Yerusalem. Tetapi kehidupan sosial mereka jauh dari keadilan. Kehidupan sosial mereka jauh dari kesejahteraan, sebab kesejahteraan pada masa itu hanya milik orang-orang tertentu saja, hanya milik segelintir orang saja. Dan kedamaian di bawah penguasa Romawi yang saat itu menjajah mereka dengan program Kaisar Agustus yang disebut dengan Pax Romana, itu adalah kedamaian yang semu. Karena kedamaian model Pax Romana itu adalah kedamaian yang dipaksakan dengan kekuatan senjata, bukan dengan kesadaran untuk hidup bersama, menjadi saudara satu terhadap yang lain. Oleh karenanya Yohanes menegaskan seperti apa spiritualitas pertobatan itu sesungguhnya. Spiritualitas pertobatan yaitu hidup berbagi. Jika engkau punya 2 helai pakaian, berikan 1 helai kepada yang membutuhkannya, begitu juga makanan, kata Yohanes. Spiritualitas pertobatan adalah hidup dengan tidak menyalahgunakan jabatan bagi keuntungan diri pribadi. Tidak aji mumpung, kata orang-orang dari suku Jawa. Tidak mentang-mentang, kata orang-orang dari suku Betawi. Hidup dalam spiritualitas pertobatan adalah hidup yang menggunakan otoritas yang ada pada diri kita untuk menyejahterakan orang lain. Menggunakan otoritas yang ada pada kita untuk membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Apapun otoritas yang kita miliki,
Sebab kita semua, masing-masing kita memiliki otoritas-otoritas tertentu di dalam kehidupan kita setiap hari. Hidup dalam spiritualitas pertobatan berarti menjauhkan sikap menindas, menjauhkan sikap memeras. Memang Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, untuk maju dan berkembang, kita semua perlu menggunakan akal kita. Tetapi bukan berarti kita boleh mengakali orang lain. Kita harus memang memberdayakan diri kita, memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Tetapi tidak sekali-kali memperdaya orang demi keuntungan diri kita sendiri. Hidup dalam spiritualitas pertobatan berarti hidup dengan rendah hati. Tidak menjadikan popularitas sebagai prioritas. Yohanes saat itu mendapat godaan. Orang-orang pada masa itu sedang menanti-nanti Mesias, sang penyelamat dari Allah. Dan mereka menduga Yohaneslah Mesias itu. Tetapi seorang Yohanes dia menyadari siapa dirinya sesungguhnya. Bukan dia yang harus ditinggikan, dimuliakan. Tetapi Allah di dalam Kristus, dialah satu-satunya yang patut untuk ditinggikan dan dimuliakan. Karena itu kita juga perlu mewaspadai, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Allah dengan menggembar-gemborkan jasa-jasa kita di dalam pelayanan gerejawi, di dalam kehidupan setiap hari, sebab semua sesungguhnya adalah milik Allah, dari Dia, oleh Dia, dan bagi hormat kemuliaan namanya, nama Tuhan. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dengan melakukan spiritualitas pertobatan seperti yang Yohanes katakan tadi, maka orang jadi tahu, kita jadi tahu bagaimana menempatkan diri kita supaya kita tidak ditelan oleh kesombongan, lalu kita dilumat oleh kebohongan dan kepalsuan. Maka apabila itu semua menjadi sikap dalam hidup keseharian, akhirnya buah-buah pertobatan itu akan nampak jelas. Buah-buah pertobatan akan begitu indah, menyukakan hati Tuhan, dan menyejahterakan hidup sesama. Inilah kesalehan sosial itu. Wujud dari spiritualitas pertobatan, kebaikan hati. Sebab kita menghayati kebaikan hati Allah yang sempurna itu, yang menggerakkan kita untuk hidup menyatakan kebaikan bagi sesama. Sebab kita telah bertobat, sebab kita mengarahkan diri kepada Allah, memandang wajah Tuhan, wajah cinta kasih Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang Tuhan kasihi, iman Kristen adalah iman yang mewujud dalam persekutuan kasih. Lewat perbuatan nyata dan lewat keseharian hidup kita. Lewat sesama. Sikap peduli di dalam aksi dan relasi yang menyatakan penghargaan, respek terhadap sesama. Kita perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang kita ambil, tidak semata-mata didasari oleh pertimbangan keuntungan diri kita sendiri, tetapi bagaimana bermanfaat, bagaimana diri kita, kehadiran kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan begitu maka hidup kita menjadi hidup dan diri yang berisi, berkualitas. Bukan kehidupan yang kosong, hidup tanpa makna bagaikan sekam atau debu jerami yang cuma pantas untuk dibuang dan dibakar. Amin. Mari ibu bapak saudara-saudari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur firman-Mu
telah disampaikan dan hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Kiranya Roh Kudus sendirilah yang melanjutkan firman Tuhan itu terus bergema di dalam hati kami. Dan kami berlakukan dalam hidup kami setiap hari. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.